Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini sahabat semua, saya akan memberikan sebuah solusi ataupun cara bagi teman-teman yang HP-nya banyak sekali termakan ruang penyimpanannya, padahal aplikasi yang kalian gunakan sudah sangat minim sekali. Ya, seperti itu. Jadi ada banyak faktor teman-teman. Biasanya itu dikarenakan banyak data ataupun banyak sampah-sampah yang ada dalam HP teman-teman yang tidak teman-teman hapus, sehingga itu sedikit mengurangi ruang penyimpanan punya teman-teman ya. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk membersihkannya. Yang pertama, coba kita cek dulu di bagian file manager ya, ataupun kalau di handphone saya ini namanya file saya. Saya klik dulu file saya, kemudian saya akan analisis dulu ya, saya akan analisis dulu ruang penyimpanannya seberapa ya. Ternyata di sini ruang penyimpanan internal kita yang terpakai adalah 78%, yaitu sebanyak 25,17 GB ya, 25,17 GB. Nah, ini adalah perbandingan ya. Kita coba screenshot dulu. Nah, sudah kita screenshot. Coba nanti kita bandingkan dengan hasil ketika sudah kita hapus C, sampah-sampah dan juga perawatan aplikasinya. Langsung saja kita kembalikan, kita masuk ke penyimpanan internal ya, biasanya ada di penyimpanan internal ini di bagian folder-folder yang banyak seperti ini. Nih, teman-teman bisa analisis di sini ya, bisa analisis bahwa sebenarnya di semua folder-folder yang ada di sini banyak sekali sampah-sampah yang tidak berguna kembali yang sebenarnya harus teman-teman hapus. Kita pertama masuk ke MSG ya, kita di menu pencarian ini kita cari saja, tuliskan MSG, maka akan muncul data-data yang sudah tidak terpakai nih. MSG-nya nih lumayan nih, 20 MB, 20 MB dan sebanyak berapa ini ya. Jadi silakan teman-teman hapus MSG-nya ya, pilih semua, kemudian hapus semua. Oke, pindahkan ke sampah dulu. Nah, jadi ini nanti masuk ke sampah, tapi belum terhapus dari handphone kita, hanya saja sudah masuk ke folder sampah. Oke, setelah itu kita kembalikan. Kita kembali lagi ke misal data storage ini apa? Data storage ini HTML ya. Kalau mau dihapus silakan dihapus. Kemudian kita masuk ke Android. Nah, di Android ini ada banyak sekali media ya. Yang pertama coba kita buka bagian media ini. Nah, seperti itu biarkan. Kemudian selanjutnya adalah WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini pasti banyak sekali sampah-sampah yang harus kita buang ya. Nah, di bagian set ini itu adalah yang kita share ke teman-teman. Ini punya saya udah banyak sekali nih teman-teman. Sebanyak 756 item. Bayangkan 756 item. Masing-masing item ada 7 KB, 4 KB, 145 KB dan beragam ya. Tapi kalau udah mencapai 756 item seperti itu ya udah lumayan banyak ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya share-nya stiker thumbnail-nya tidak muncul, ini kan hidden ya, tersembunyi gitu. Cara menampilkannya, teman-teman bisa klik pojok kanan atas ini yang ada di bagian setelan. Nah, itu ya. Kemudian teman-teman pilih di pengaturan ya. Kemudian di pengaturan ini teman-teman pilih yang tampilkan file sistem tersembunyi. Ini silakan di checklist ininya ya, checklist file tersembunyinya. Kalau file tersembunyinya di checklist, maka teman-teman akan bisa melihat file-file hidden tersembunyinya. Tapi kalau misalnya saya nonaktifkan, misalnya file tersembunyinya saya matikan, ini maka tidak terlihat tadi ya, setnya tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa menghapusnya. Artinya sampah-sampah itu tidak akan ada dalam folder-folder ini, tidak terlihat. Maka kita aktifkan dulu di pengaturan
file tersembunyinya kita aktifkan, kemudian baru yang set ini kita hapus. Langsung saja beserta folder-foldernya kita hapus ya. Kita hapus, pindahkan ke sampah saja dulu. Oke, sudah. Kemudian di stiker thumbnail. Stiker thumbnail ini punya saya kebetulan hanya sedikit karena saya memang jarang membuka stiker ini ya. Ini adalah stiker-stiker yang dikirimkan oleh teman-teman kita di WhatsApp. Nah, kita hapus juga ya karena ini kita tidak membutuhkan stiker-stiker itu. Kemudian di bagian backup nih, bagian backup ini juga kita hapus saja ya, tidak penting ini backup ini ya. Kita hapus. Oke, teman-teman tidak usah khawatir, walaupun dihapus itu juga tidak mempengaruhi pesan-pesan yang ada di WhatsApp teman-teman. Kemudian di database ini punya saya 0 ya, karena tadi MSG-nya sudah saya hapus. Biasanya database ini berupa MSG. Nah, kita masuk ke media yang selanjutnya, media WhatsApp ini. Nah, di media WhatsApp ini ternyata ada banyak lagi foldernya teman-teman ya. Nah, foldernya ada banyak nih. Karena tadi hidden-nya kita, file tersembunyi kita aktifkan, maka terlihat ketika kita membuka link ya yang bersifat link seperti itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Ada lumayan banyak nih. Karena memang di WhatsApp ini sering kita memberikan link-link ya, atau kita menerima link dari teman-teman kita. Punya saya sendiri ini sudah 132 item ini, padahal baru berapa bulan saya hapus ya. Jadi saya hapus juga linknya ini. Kemudian saya hapus dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian di bagian status. Jadi ketika kita membuka status orang lain nih seperti ini, video ini. Nah, video ini ya. Ketika kita membuka status, ketika kita maaf, saya buka lagi. Ketika kita membuka status orang lain, apalagi statusnya berupa video, maka itu akan secara otomatis masuk ke dalam memori kita, penyimpanan kita teman-teman. Maka yang status ini juga harus kita hapus ya. Oke, sudah kita hapus. Selanjutnya kita masuk ke bagian stiker nih, WhatsApp stiker. Oh, luar biasa nih, WhatsApp stiker saya ada banyak sekali. Saya coba lihat ada 302 item teman-teman ya, 302 item. Karena stiker ini tidak bisa ditolak ya, ketika teman-teman memberikan stiker, otomatis itu akan masuk ke dalam handphone kita ya. Tuh ada banyak sekali, ada 300-an stiker yang masuk ke dalam HP kita ya, luar biasa. Maka kita coba hapus. Saya hapus semua, tapi ada beberapa yang stiker yang mau saya ambil yang menurut saya memang sering saya gunakan juga, saya gunakan ulang, jadi saya pilih dulu teman-teman ya. Jadi tidak semuanya saya hapus. Oke, yang penting-penting saja yang akan saya ambil. Sebentar, saya pilih-pilih dulu. Nah, ini yang sering saya gunakan. Saya juga termasuk pengguna stiker ya teman-teman ya. Jadi terkadang dengan stiker ini kita mudah gitu dalam menyampaikan sesuatu tanpa harus kita mengetik. Jadi saya pilih dulu. Ada banyak sekali teman-teman ya. Nah, stiker-stiker assembler ini tetap saya akan ambil karena ini penting bagi saya ya. Stiker-stiker yang seperti ini saya butuhkan. Nah, kecuali dari ini akan saya hapus teman-teman ya. Oke, saya akan hapus semua stikernya, pindahkan ke sampah. Ada 283 stiker yang saya hapus. Lumayan mengurangi ya. Kemudian kalau image jangan ditanya teman-teman ya, image pasti banyak sekali nih. Nah, image ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Image yang memang tidak digunakan silakan teman-teman hapus. Kalau memang image-nya digunakan, silakan teman-teman simpan saja di laptop misalnya. Dan di bagian image ini juga dibagi antara sesuatu yang diterima dari orang lain dan sesuatu yang kita kirimkan ke orang lain. Nah, yang kita kirimkan ke orang lain itu namanya send ini teman-teman ya, di bagian send ini. Nah, di bagian send ini ada banyak sekali stiker yang saya kirimkan ke orang lain begitu ya. Jadi karena saya rasa itu tidak perlu lagi, maka akan saya hapus juga. Yang privat juga sama.
Kita akan coba hapus. Oke, sudah terhapus. Sementara yang dikirimkan orang lain ke saya ini tidak saya hapus dulu ya, karena khawatir ada yang penting ya, seperti itu, yang khawatirnya nanti ada yang saya ingin butuhkan. Kemudian WhatsApp video, kalau video pasti teman-teman memang membutuhkan ya, tapi seperti ini contohnya yang send ini yang saya pernah kirimkan ke orang lain, ini lumayan banyak teman-teman ya. Jadi ini mau saya hapus juga ini yang send ini. Kalau saya mengirimkan ke orang lain kan sudah tidak dibutuhkan, tapi kalau orang lain yang mengirimkan ke kita terus tersimpan oleh kita berarti itu penting. Kemudian yang terakhir di bagian WhatsApp ini adalah voice note. Voice note saya ada 14 item. 14 item ini ternyata 14 folder ya teman-teman ya. Nih ada banyak sekali nih. Aduh, saya males bukanya teman-teman ya. Jadi saya hapus aja. Saya hapus semua. Oke, saya hapus semua karena voice note itu pesan suara yang cukup memakan banyak memori itu, teman-teman ya. Oke, sudah di sini sudah WhatsApp-nya sudah ya. Oke, kembalikan dulu ke menu awal. Kemudian di sini teman-teman, saya akan coba arahkan teman-teman ke menu download ya. Download saya ada 235 item. Luar biasa banyak sekali ya yang sudah pernah saya download. Biasanya sudah kita download ini silakan teman-teman pilih ya apakah masih digunakan atau enggak, baik itu berupa video ataupun gambar. Saya merasa apa yang saya download ini udah enggak saya gunakan, jadi saya hapus aja, pindahkan ke sampah. Sebanyak 200-an item tadi ya, luar biasa banyak sekali. Kemudian di sini karena saya menggunakan KineMaster ya, saya menggunakan KineMaster untuk biasa mengedit-edit. Di bagian KineMaster teman-teman, kalau teman-teman pakai KineMaster, perhatikan di bagian project. Di bagian project ini, project yang teman-teman pernah buat, saya ternyata sudah dalam kurun waktu sekitar 2 bulan ini sudah membuat 266 project. Jadi project yang walaupun teman-teman hapus, tapi chestnya ataupun sampahnya itu tetap ada, maka tetap akan saya hapus ya. Projectnya akan saya hapus. Tapi perhatikan teman-teman, project yang teman-teman hapus ini maka semuanya akan terhapus ya, sama dengan yang teman-teman simpen di dalamnya juga akan ikut terhapus. Maka kalau memang ada project yang memang belum terselesaikan, yang belum selesai, yang akan teman-teman buat kembali, itu silahkan dipilih nih sesuai dengan nama-nama project itu ya. Teman-teman nanti bisa ambil kembali itu, jangan dihapus semua. Tapi kalau punya saya hapus semua karena saya merasa project saya sudah tidak saya gunakan. Kemudian di bagian capture teman-teman ya, ketika kita mengcapture itu akan keluar juga nih banyak sekali ya. Saya sering mengcapture soalnya, jadi saya hapus juga nih capture-nya. Oke, sudah saya hapus teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke file fitmap. Nah ini kalau teman-teman juga memang ini ya memang menggunakan fitmap, tapi kalau tidak menggunakan fitmap berarti tidak usah. Bagian chest ini juga saya akan hapus. Oke, bersih-bersihnya di file manager kita sudah selesai. Yang ini juga saya akan hapus. Ini apa ini? Nah, yang lain tidak akan saya hapus ya, karena itu mungkin penting. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kembali ke bagian pengaturan. Di bagian pengaturan ataupun setelan, teman-teman masuk ke bagian pengaturan ataupun setelan. Kemudian teman-teman masuk ke manajer aplikasi ataupun tulisannya aplikasi sesuai dengan handphone masing-masing ya. Ini berlaku juga untuk seluruh handphone loh teman-teman ya. Tapi kalau di handphone saya namanya aplikasi, jadi saya akan masuk ke aplikasi. Oke, di sini akan tampil semua aplikasi baik yang teman-teman install ataupun yang bawaan dari handphone ya. Saya akan coba scroll paling bawah yang fokus saya ya. Fokus saya adalah di bagian YouTube. Nah, YouTube ini ternyata penggunaan internal saya, penyimpanan saya termakan 333 MB. Ya, silakan lihat di sini, sorot ke sini. Tapi ternyata di bagian YouTube ini teman-teman, karena YouTube ini konsumsi kita sehari-hari, sebenarnya di dalamnya itu ada banyak sekali file yang
semacam sampah yang harusnya kita buang. Kita fokuskan ke bagian penyimpanan nih. Lihat penyimpanannya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian aplikasi, aplikasi YouTube ini kecil, cuman 178 MB. Tapi bagian datanya 155 MB. Dan di bagian memori teman-teman ya, memorinya 608 MB. Maksudnya memori itu adalah ketika kita menonton sesuatu, dia akan tersimpan ke dalam handphone kita teman-teman ya. File ininya apa, data pencariannya itu. Maka memori ini harus kita buang sebanyak 608 MB. Lumayan loh 608 MB. Kita hapus ya teman-teman ya. Memorinya kita hapus. Oke, kita coba hapus. Saya klik memorinya hapus. Oke, biasanya dia akan memproses. Nah teman-teman ya, sudah menjadi 0. Kemudian kalau data ini, kalau teman-teman mau hapus, silahkan hapus datanya. Tapi dengan menghapus data ini biasanya teman-teman akan kembali ke apa ya, ketika kita mau menonton YouTube kembali, kita harus menghubungkan kembali handphone kita dengan akun Google kita. Tapi nggak masalah kok, kita tinggal menghubungkan saja ya. Kita hapus juga nih datanya. Oke, dengan begitu, dengan memori dan juga datanya sudah kita hapus, maka kita akan banyak sekali penyimpanan yang terkurang di situ teman-teman ya. Akan banyak memori yang berkurang seperti itu. Jadi dengan kita menghapus banyaknya memori dan juga data dalam YouTube ini, secara otomatis akan banyak sekali memori internal kita yang juga akan lebih pulih kembali. Kalau sudah, kita kembalikan teman-teman ya. Saya coba di YouTube Studio. YouTube Studio ini di bagian penyimpanannya. Ternyata memori saya terpakai 41,57 MB. Itu lumayan loh teman-teman kalau dikumpulkan ya. Jadi saya hapus juga. Memori itu adalah keseharian kita dalam menggunakan aplikasi ini. Kemudian zoomnya, zoom ini saya akan lihat zoom itu penggunaannya kecil ya, 283 KB, karena saya jarang menggunakan zoom. Saya akan coba buang juga teman-teman ya. Saya akan melakukan bersih-bersih ya, bersih-bersih. Kemudian X recordernya saya akan coba juga buang 3,02 MB, lumayan, saya akan buang juga. Nah, kemudian selanjutnya saya akan masuk ke WPS. Ini adalah file Excel, Word dan yang lain-lain ya. 3,30 MB, kecil sih sebenarnya ya, tapi coba saya buang juga. Dan data-datanya di dalamnya lumayan gede nih teman-teman, 275 MB. Tapi saya belum berani menghapus karena takutnya ada data-data file penting saya, jadi saya tidak berani untuk hapus itu. Saya pilih-pilih dulu menggunakan laptop saja. Kemudian di WhatsApp teman-teman ya. WhatsApp ini adalah salah satu penyumbang memori terbesar ya. Kalau saya buka penyimpanan saya, maka WhatsApp saya ini bisa 745 MB sendiri teman-teman ya. 745 MB yang dimakan oleh si WhatsApp ini. Memorinya 24,66, memorinya aja deh yang saya hapus. Oke, sudah. Kemudian kita lari ke aplikasi lain, Wemoji. Wemoji ini banyak enggak ya? 40 KB ya, biarkan kalau 40 KB. Kemudian aplikasi Tunmi, aplikasi yang sering saya gunakan, tapi banyak memakan ruang sampahnya. Drive-nya 5,60, kecil ya sebenarnya ya, 5,60 MB. Kemudian selanjutnya Chrome. Chrome ini adalah salah satu penyumbang file memori yang besar biasanya, karena kita sering menggunakan Chrome nih. Punya saya 351 MB, saya akan buang juga. Jadi kesimpulannya adalah
file yang banyak sampahnya itu adalah file yang aplikasi yang sering teman-teman gunakan ya, yang sering teman-teman gunakan. Nih, saya juga gunakan assembler. Di assembler ini juga ada banyak sampahnya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya apa ini? Android System Web View ini banyak nggak menggunakan sampah, cuman 1 MB. Oke, bersih-bersihnya saya cukupkan. Di lain waktu saya akan bersih-bersihkan kembali, karena ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya perbedaan antara ketika kita sudah membersihkan sampah dengan belum ya. Kita coba cek lagi di file saya atau file manager. Teman-teman bisa analisis penyimpanannya. Kemudian kita akan buang sampah-sampahnya itu sebanyak 0,99 giga nih ya, lumayan nih. 0,99 giga saya akan coba buang. Ini tanpa kita membuang video-video semacamnya seperti itu ya. Ini kita hanya membersihkan file-file sampah chestnya saja. Ini ada 2058 sampah yang akan kita hapus. Kita tunggu. Lumayan lama ya, tapi tidak selama menunggu apa itu ya. Kita coba lihat bagaimana penyimpanan kita sekarang berkurang menjadi 22,72 GB. Lumayan ya, lumayan membuang apa ya, lumayan membuang sampah-sampah yang ada ya. Itu ya teman-teman ya, kalau kita bandingkan dengan sebelum kita bersihkan itu lumayan ada ruang yang terbuka, jadi ada beberapa file yang menjadi lebih ringan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk berbagi kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.